Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat berupa iman dan Islam. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Doa terbaik untuk sahabat kultum singkat. Semoga diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusannya, dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah salah satu nabi yang mendapatkan berbagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihi salam dapat berbicara dengan hewan dan memimpin kerajaan dari segala jenis makhluk hidup, termasuk bangsa jin. Nabi Sulaiman alaihi salam juga merupakan keturunan dari seorang nabi, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Sebagaimana tercantum dalam surah Sad ayat 30 yang menyatakan, "Dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah." Quran Surah Sad ayat 30. Banyak kisah yang menceritakan tentang perjalanan Nabi Sulaiman alaihi salam, salah satunya dalam surah An-Naml ayat 20-44 yang menceritakan bagaimana pertemuan antara Nabi Sulaiman alaihi salam dan Ratu Balqis. Berawal dari kabar yang disampaikan oleh burung hudhud ketika dalam perjalanan menuju suatu negeri yang diketahui adalah Yaman, Nabi Sulaiman menyadari jika burung hudhud tidak berada di dalam barisan pasukannya. Ia pun bertanya-tanya tentang hal tersebut, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang absen tidak hadir?" Quran Surah An-Naml ayat 20. "Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas." Quran Surah An-Naml ayat 21. Tidak lama kemudian, burung hudhud pun datang membawa jawaban. Ia datang dari negeri Sabah. Di sana ia menemukan negeri yang dipimpin oleh seorang perempuan. Maka tidak lama kemudian datanglah hudhud. Lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah petik terbalik membawa suatu berita yang meyakinkan." Quran Surah An-Naml ayat 22. "Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar." Quran Surah An-Naml ayat 23. "Aku, burung hud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah, dan setan telah menjadikan tampak indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk." Quran Surah An-Naml ayat 24. Kemudian Nabi Sulaiman mencari tahu kebenaran info yang diberikan oleh burung hudhud. Mendengar kabar dari burung hud tersebut, Nabi Sulaiman tidak lantas langsung percaya. Ia pun mencoba mencari tahu kebenaran tersebut dengan mengirimkan surat ke negeri yang dimaksud, yaitu negeri Sabah. Dia Sulaiman berkata, "Akan kami lihat, apa kamu benar, atau termasuk yang berdusta." Quran Surah An-Naml ayat 27. "Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Quran Surah An-Naml ayat 28. Surat tersebut langsung sampai pada pemimpin negeri tersebut, yakni Ratu Balqis. Surat tersebut bukan berisi ancaman, melainkan berisi ajakan datang kepada Nabi Sulaiman dalam keadaan berserah diri. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Quran Surah An-Naml ayat 30. "Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Quran Surah An-Naml ayat 31. Ratu Balqis meminta pendapat para pembesar dan mengirimkan hadiah untuk Nabi Sulaiman. Ratu Balqis nampak kebingungan dalam menentukan keputusan dan tindakan apa yang selanjutnya diambil untuk merespons surat tersebut. Ia pun meminta pendapat pada para pembesar di negeri itu. Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku." Quran Surah An-Naml ayat 32. Para pembesar pun menjawab jika negerinya memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Namun, mereka menyerahkan kembali keputusan final kepada Ratu Balqis dan mengingatkannya untuk mempertimbangkan apa yang akan dia perintahkan. Ratu Balqis mengira jika kerajaan Nabi Sulaiman merupakan kerajaan yang memiliki sikap yang sama dengan kerajaan lainnya.
Ia mengira bahwa apabila raja-raja menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dengan begitu, Ratu Balkis mencoba untuk mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman melalui utusannya. Hal ini dilakukan untuk melihat apa yang akan diberikan kembali oleh Nabi Sulaiman. Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Quran Surah An-Naml ayat 35. Nabi Sulaiman menolak hadiah yang diberikan dan membuat Ratu Balkis datang menemuinya. Ketika hadiah itu sampai pada Nabi Sulaiman, ia merasa marah dan menolak hadiah tersebut. Ia pun memerintahkan utusan Ratu Balkis untuk kembali menyampaikan pesan. Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu." Quran Surah An-Naml ayat 36. Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri itu secara terhina dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina. Quran Surah An-Naml ayat 37. Tentu saja hal ini membuat Ratu Balkis harus menemui Nabi Sulaiman untuk menghindari konflik yang merugikan rakyatnya. Saat Ratu Balkis sedang dalam perjalanan, Nabi Sulaiman menyerukan sesuatu kepada pasukannya. Sulaiman, berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?" Quran Surah An-Naml ayat 38. Nabi Sulaiman pun mendapatkan beberapa jawaban. Salah satunya ada yang bisa melakukannya sebelum Nabi beranjak dari tempat duduknya, lalu ada juga yang menyanggupinya dalam sekali kedipan mata. Ifrit dalam golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya." Quran Surah An-Naml ayat 39. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya?" Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Quran Surah An-Naml ayat 40. Ratu Balkis berkunjung ke istana Nabi Sulaiman dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya memindahkan, Nabi Sulaiman juga memerintahkan agar memodifikasi istana Ratu Balkis. Hal itu ditujukan untuk menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat Ratu Balkis menerima firman-Nya. Sulaiman berkata, "Ubahlah untuknya singgasananya, kita akan melihat apakah Balkis mengenal atau tidak mengenalnya lagi." Quran Surah An-Naml ayat 41. Kemudian, Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balkis untuk memasuki istana tersebut. Di dalamnya, Ratu Balkis dibuat kagum dengan keindahan yang belum pernah ia temukan. Hal itu pun membuatnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan kepadanya, "Balkis, masuklah ke dalam istana." Maka ketika Balkis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Sulaiman, berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Balkis berkata, "Ya Tuhanku, sungguh, aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Quran Surah An-Naml ayat 44. Tidak berhenti sampai di sana, dikisahkan dalam beberapa riwayat jika nantinya Ratu Balkis akan menjadi salah satu istri dari Nabi Sulaiman, kedua kerajaan pun akhirnya dapat bersatu. Demikianlah kultum singkat yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.